Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga pada saat melakukan kegiatan sehari-hari kita dapat melaksanakan tanpa halangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya, Nia Titi Yulianti, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang tanggapan terhadap kasus di ruang kelas, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu saya Nia Titi Yulianti sebagai moderator dan pemateri, lalu ada Denta Nur Adia sebagai pemateri, dan Rafita Aprianti sebagai pemateri. Langsung saja, penyampaian materi akan disampaikan oleh Rafita Aprianti dan dilanjutkan oleh Denta Nur Ardian. Kepadanya dipersilahkan. Pada kasus pertama ini, kita diajak untuk membayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda diminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik itu mampu mengerjakan soal dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawabannya adalah peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada saat percobaan kedua karena pengalaman yang sudah mereka dapatkan pada pengalaman pertama dengan pembelajaran yang bermakna. Peserta didik sudah mampu mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian soal yang sudah dibuat oleh guru dan sudah mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Peserta didik pada pengerjaan tugas kedua mampu menangkap dan memahami konsep dari materi rata-rata atau MEAN dengan baik karena sudah melewati percobaan pertama. Dengan percobaan peserta didik secara mendapatkan pengalaman langsung, maka peserta didik tersebut mampu untuk melakukan percobaan kedua dan pembelajaran yang disampaikan dan dilakukan secara langsung tanpa membekas di ingatan peserta didik pada waktu yang lama. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Jawabannya yaitu elaborasi. Elaborasi adalah jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sebagai seorang calon guru, metode yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di atas menggunakan metode pengulangan. Metode pengulangan tersebut adalah metode pembelajaran yang dimana peserta didik melaksanakan kegiatan latihan secara berulang. Baik, saya Denta Nur Ardian akan menyampaikan terkait dengan kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, hal-hal yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia, yaitu dengan mengenali tahap perkembangan kognitif peserta didik tersebut. Peserta didik kelas 1 SD pada usia 6-7 tahun umumnya mengalami tahap pra-operasional konkret dalam perkembangan kognitif menurut teori penyakit. Pada tahap ini, mereka mulai memahami konsep dasar seperti klasifikasi, seriasi, tetapi masih kesulitan dalam berpikir secara abstrak dan logis. Kemudian,
Untuk membantu peserta didik yang belum lancar berhitung, guru harus mengenali karakteristik peserta didik terlebih dahulu untuk dapat menentukan model dan metode pembelajaran yang sesuai. 3. Guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual dengan menggunakan permainan, lagu, dan aktivitas fisik. Misalnya, permainan menghitung benda-benda di sekitar kelas. Kemudian, Rina dapat memvisualisasikan konsep matematika dengan menggunakan alat peraga untuk membantu peserta didik memahami konsep matematika secara visual. Selanjutnya, peserta didik dapat memulai dengan latihan sederhana dan meningkatkan kualitasnya secara bertahap dan diiringi dengan pemberian umpan balik atau feedback yang positif dan konstruktif dari guru untuk membantu peserta didik berkembang dengan cara belajar dari kesalahannya. Yang selanjutnya, guru dapat memberikan motivasi kepada peserta didik dengan memberikan penguatan serta mendorong peserta didik untuk dapat bekerja sama dan memiliki interaksi sosial untuk membantu peserta didik belajar dari satu sama lain dan untuk meningkatkan motivasi belajar. Kolaborasi serta interaksi sosial mempercepat perkembangan keterampilan dan memecahkan masalah dan berpikir kritis bagi peserta didik. Dari hasil diskusi kelompok kami, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa peserta didik aktif membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan. Dengan menggunakan kegiatan belajar yang menarik, kontekstual, dan visualisasi, serta latihan bertahap, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman matematikanya menjadi lebih baik. Dengan menggunakan benda-benda sekitar dan permainan yang melibatkan hitung-menghitung, siswa akan terlibat dalam situasi nyata dari lingkungan sekitarnya. Hal ini membantu mereka memperoleh pengalaman baru yang dapat diterapkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Hal ini juga terkait dengan teori perkembangan kognitif Piaget. Pada tahap pra-operasional konkret, yaitu pada umur 2-7 tahun, peserta didik belajar melalui manipulasi benda-benda konkret dan visualisasi. Kegiatan yang melibatkan manipulasi benda dan visualisasi dapat mempermudah pemahaman mereka terhadap konsep matematika. Baik, selanjutnya kata 3, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Padang. Dia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Dia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya pada saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami laksanakan, bahwasanya keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali kepada siswanya dapat dianggap sesuai dengan pertimbangan yang tepat. Hal ini karena Made mempertimbangkan latar belakang budaya dan lingkungan tempat tinggal siswanya yang berada di Bali. Dengan memberikan contoh yang lebih dekat dengan pengalaman dan lingkungan siswa, Made dapat membuat pembelajaran menjadi lebih relevan, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, dengan memperkenalkan tema yang lebih dikenal oleh siswa, Made dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Dengan memberikan contoh yang berbeda dari yang terdapat dalam buku panduan cetak, Made juga menunjukkan fleksibilitas dan kreativitas dalam merancang pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk melihat variasi dan implementasi yang jauh lebih luas dari materi yang dipelajari, yang dapat membantu mereka memahami konsep teks deskripsi dengan lebih baik. Dengan demikian, Made tidak hanya memperhatikan latar belakang siswa, tetapi juga memperkaya pengalaman pembelajaran mereka dengan menambah dimensi baru yang menarik.
Prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus ini adalah prinsip kontekstualisasi dalam pendidikan. Prinsip ini mengemukakan bahwa pembelajaran yang efektif haruslah relevan dengan konteks kehidupan nyata dan pengalaman siswa. Dengan mempertimbangkan latar belakang budaya dan lingkungan siswa, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih berarti dan menarik bagi siswa. Prinsip ini mendukung ide bahwa siswa belajar lebih baik ketika materi pembelajaran disajikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Karena hal ini memungkinkan mereka untuk membuat hubungan antara konsep yang dipelajari dengan pengalaman mereka sendiri. Menurut Piaget, Vigot, dan lain-lain. Dalam hal ini, Made mengikuti prinsip ini dengan memberikan contoh teks deskripsi yang berhubungan erat dengan lingkungan dan budaya lokal siswa, yaitu pantai dan makanan khas Bali. Made juga menerapkan prinsip diferensiasi instruksional. Prinsip ini menekankan pentingnya menyediakan berbagai macam pendekatan pembelajaran, materi, dan penilaian yang memungkinkan siswa dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang beragam untuk sukses dalam pembelajaran. Dengan memberikan contoh yang berbeda dari yang terdapat dalam buku cetak panduan cetak, Made menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa, sehingga menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam dan relevan bagi mereka. Kesimpulan yang didapat dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 adalah setiap anak memiliki kebutuhan yang unik dan pemberian treatment atau perlakuan terhadap anak harus didasarkan pada teori yang sesuai dengan kasus individu tersebut. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman karakteristik, latar belakang, dan kondisi khusus setiap anak sebelum memberikan intervensi atau treatment, serta pentingnya menggunakan teori yang relevan dan sesuai dengan masalah atau kasus yang dihadapi. Dengan mengacu pada teori yang tepat, kita dapat memberikan treatment yang efektif dan berkelanjutan bagi perkembangan anak secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.